Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Lensa Erik. Dan di video kali ini saya sudah bersama narasumber. Ya, narasumbernya mak saya sendiri. Jadi saya mau bertanya-tanya tentang bagaimana sih rasanya naik mobil X ini ya. Jadi pertama mau nanya dulu, bagaimana rasanya naik mobil ini, enak apa enggak, kendalanya apa kira-kira? Memang ada nggak kendalanya kira-kira? Enak sih, Enak. nyaman. Kalau misalnya ini bukan mobil X taksi maksudnya, nyangka nggak kalau ini mobil bekas X taksi? Nyangka nggak? Nggak nyangka? Nggak nyangka sih. Kayak mobil Kayak biasa, mobil biasa pribadi. pada umumnya ya. Iya. Jadi gitu. Ntar ini lagi nyalip, jadi konsentrasi dulu. Tenaganya luar biasa, guys. Untuk tenaganya gimana kira-kira? Makan udah berapa kali naik mobil ini? Sering ya? Sering lah. Sering. Lumayan sih nyaman. Nyaman. Kalau tenaganya ya nggak Ada. diragukan lagi kayaknya. Nah, kemudian untuk masalah perawatan, kan mobil ini kan sering di rumah dan mak juga pasti tahu bagaimana sih mobil ini kendala-kendalanya. Kira-kira banyak nggak kendalanya mobil X ini? Kayaknya nggak ada, kayak Nggak ada kendalanya. biasa aja. Ya cuma ini ya, normal-normal pada umumnya ya. Normal, Kayak ganti biasanya. oli. Iya. Nggak ada mesin jebol gitu, turun mesin nggak ada ya? Nggak ada. Belum pernah ya orang Belum. bengkel ke rumah jemput Nggak ada. atau towing mobil truk itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah itu guys, padahal ini saya ngambil mobil yang kilometernya udah gondrong sekali, ini udah 500.000 lebih ya. Jadi ya wajar kalau mobil X itu pasti kilometernya gondrong. Nah cuma kemarin yang mobil putih itu dapat yang kilometer rendah karena mobilnya mobil ini mobil tidak operasional dia. Bertahun-tahun itu dia lama nongkrong aja gitu ya. Nah, kebetulan ini mobil yang aktif mungkin dari 2013 hingga sekarang hingga 2000 berapa ya? 18 berarti ya. Ini terus dia narik terus. Nah, untuk kaki-kaki kira-kira Mak, nyaman nggak kira-kira? Nyaman, ininya lebar kok. Malah nyaman lah, Ah. duduk kita nyaman, di kaki nggak sempit gitu. Oh, ya bagian Nah, ininya bagian- lapang ya? Lapang, kiri kanan nyaman, ada tempat ininya juga. Tempat Tempat taruh air tangan minum, ya. taruh tangan ada. Mau nyender belakang bisa. Pernah nggak naik Avanza apa seperti Agya gitu? Pernah Pernah sih, mungkin. cuman Nah, kayaknya, ada nggak selapang ini nggak kira-kira? sempit kalau Avanza sempit. Masih lapang ini ya? Masih lapang. Kalau ini kan bisa, nah kaki kita Bisa selonjor ya? selonjor. Ya ini kelebihan dari limo ini juga tempat kakinya ini luas gitu ya, kita Luas. nggak nyangkut. Karena saya juga kalau nyetir Avanza itu sering ini, saya bukan jelek-jelekan Avanza, cuma itu tergantung Anda masing-masing. Tapi Gantung hobi masing-masing. kita ini kan karena Avanza itu kan mobil sejuta umat, jadi rata-rata orang pasti udah pernah naik Avanza gitu ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan ini, ya kira-kira seperti itu, masih luas ini daripada Iya. Avanza kan, jadi seperti Sebenarnya itu. untuk bandingan tadi, bukan menjelekkan ya. Ya bukan menjelekkan Cuman Avanza, ya, tergantung. Cuman dibanding Avanza ini lapang. Lebih gitu. lapang Lebih gitu lapang ya. kakinya. Ya wajar sih sebenarnya. Ah. Mobil ini juga lebih mahal daripada Avanza gitu ya. Wajar sih kalau ini. Ya. Nah, kira-kira Mak kan udah pernah juga nih naik mobil ini, mungkin ke agak jauh, perjalanan agak jauh. Kira-kira tikungan enak nggak? Enak, kayaknya nggak ada Enak. ya. Biasanya kan kita gitu Oh, ya. kan. Ini kan nggak ada, nyaman Oh, aja. baru aman ya? Nyaman. Dia padat gitu ya Padat, mobilnya. Ya, karena itu juga kelebihan dari mobil sedan Ah. yang khususnya limo ini. Jadi kalau di tikungan itu dia tidak oleng-oleng gitu ya, kata Oleng-oleng. orang oleng gitu ya. Jadi saya kalau di tikungan itu bisa kadang ngencang kalau sendirian ya, tapi kalau bawa penumpang ya enggak juga sih. Nggak ada yang berisik kan interiornya? Nggak ada, ini nyaman. Nyaman ya, nggak ada yang berisik. Biasanya kan kalau mobil, apalagi mobil-mobil kayak bekas travel itu kan bunyinya berisik gitu ya. Ini nyaris nggak ada. Nggak ada, senyap ya? Senyap. Senyap.
tanjakan. Nah. Ini kita pakai AC padahal ya. Tanjakan. Saya pakai gigi 2. Tuh. Kalau tenaga masih Tenaganya oke lah ya. Oke. Nggak ada kendala kan? ada kendala. Nah, mungkin ini tadi plusnya dari mobil ini. Kira-kira kalau minusnya apa mobil ini, Pak? Minusnya apa ya? Apa terlalu pendek, ceper, apa suara bannya berisik? Oh, Suara bannya agak berisik ya daripada. bannya agak aja yang agak berisik. Nah, Luar sana, iya ya. mobil yang nggak bersasis memang gitu rata-rata, mobil-mobil kecil, mobil-mobil sedan, mobil-mobil seperti apa ya saya nyebutkannya itu seperti Agya, Brio. Nah, itu rata-rata berisik, apalagi kita menggunakan ban ring 17 ya, ring 17 bannya ceper. Nah, ketebalannya 45 ya. Nah, kalau bannya agak standar itu biasanya juga Nggak begitu nggak berisik ya? Nah, karena emak gue ini biasanya pakai Innova ya. Innova bapak saya, jadi mobil itu kan nggak ada suaranya karena dia mobil bersasis, jadi ya nyaman. Cuma apa bedanya kalau Innova sama ini maknanya? Ya. Di tikungan ya agak ini ya, agak Tikungan, melayang ya. kalau di tikungan agak melayang, Gini-gini ya. nah, ya. Ini kan agak Kalau padat. ini enggak kayaknya. Padat. Nah, kemudian kekurangan lain yang mungkin Mak tahu apa sering apa enggak? Nyangkut nggak mobil ini kalau dibawa? Kadang adik saya yang perempuan itu pernah bawa juga, sering kan pernah. Ya, kalau ini nyangkut kalau banyak lubang sebenarnya. Ya. Kalau jalan-jalan mulus kayak gini Kalau jalan ya mulus, nggak oh, nyangkut, normal-normal aja ya. normal aja. Oh. Tapi kalau jalan agak banyak berlubang ya nggak begitu sih. Tapi ya Ya, tidak. gitu Sebenarnya lah. pandai-pandai supirnya lah. ya nyari jalan. Ya. Kalau jalan kayak gini normal ya, nggak ada nyangkut-nyangkut. Ya, enak itu ya. Nah, jadi itulah tadi sedikit plus minus yang kami ketahui berdasarkan pengalaman saya dan orang tua saya juga yang merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di dalam mobil ini. Kira-kira ya seperti itulah tadi. Plusnya ada dan minusnya juga ada. Semua itu tergantung dari Anda yang ingin membeli mobil ya. Sesuai kebutuhan aja lagi. Tapi kalau misalkan Anda sekarang sedang cari referensi tentang mobil limo ini ya kira-kira seperti itulah berdasarkan dari penilaian saya maupun penilaian orang tua ya. Semua itu ada plus minusnya, tinggal Anda saja ya. Seperti tadi Avanza, balik lagi kita ke Avanza. Ya mungkin kalau Avanza bisa muat banyak orang ya, sedangkan ini mungkin Cuma 5 5 orang. Kalau Avanza mungkin bisa dipaksa 7 sampai 8 orang kalau dipaksa ya. Jadi itu semua balik-balik ke sesuai kebutuhan dan sesuai budget juga ya. Nah, mungkin kalau mobil ini mungkin bisa tergolong ya lumayan mewah lah, lumayan terini. Cuman dikarenakan sudah banyak yang beredar bekas taksinya ya, jadi ya wajar aja mobil ini agak kurang gimana gitu ya, kurang bersinar gitu. Padahal ya mobil ini sebenarnya mobil kelas mewah lah ya. Ya udah ini ya, soalnya udah mobil 300-an jutaan di atas. Kalau barunya ini yang asli Vios ini udah di atas harga Yaris sama Honda Jazz sebenarnya. Jadi seperti itulah kira-kira bayangannya. Nah, cuman dikarenakan mobil ini dibawa untuk operasional ya, jadi harganya turun ya. Tapi kira-kira Mak disarankan nggak untuk maksudnya bukan disarankan, maksudnya masuk nggak kalau orang mau beli mobil ini kira-kira? Ya, masuk sih kalau ya? tergantung Lagi orang ya, balik-balik orang ya. Ya, tapi kan maksudnya nggak yang hancur-hancuran banget gitu kan ya, nggak ya, walaupun mobil ini ex mantan gitu ya. Nah, ya jadi seperti itulah tadi penilaian dari kami dan semua itu bisa Anda ambil ya, jangan langsung diambil ya 50-50. Kalau menurut Anda itu masuk akal ya silahkan, kalau tidak masuk akal jangan diambil. Nah, jadi mungkin cukup sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat karena di jalannya udah berlubang ini ya, agak berisik dikit. berisik nanti Bannya. Anda jadi nanti videonya juga nggak bagus, nggak stabil ya. Nah, jadi saya cukupkan dulu, saya kiri, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.